Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Para jemaah yang dirahmati Allah, tiada kalimat indah kecuali rasa syukur kita kepada Allah bahwa hari ini adalah bukti Allah ijabah seluruh doa-doa kita jauh sebelum Ramadan ada. Tepatnya pada bulan Rajab kita selalu lantunkan, ya Allah, berkailah kami di bulan Ramadan, atau di bulan Rajab. Berkai pula ya Allah di bulan Sya'ban. Dan berlikna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah usia kami. Sampaikan pula sehat kami untuk nanti di bulan Ramadan. Hari ini kita sudah di tengah-tengah Ramadan. Subhanallah. Itu adalah bentuk ijabah Allah yang wajib kita syukuri. Itu artinya Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk mendulang sebanyak mungkin bekal untuk hari nanti. Walau kapan kita akan sowan kembali ke panggung Allah, tak satu pun manusia mengetahuinya. Bahkan pakar kesehatan pun sekian banyak profesor doktor di bidang itu pun juga Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa tidak akan aku beritahu tentang ruh kapan hadir, kapan berangkat, illa qalila, kecuali dikit. Dikit itu hanya tanda-tanda. Sering sebut dan sering dokter begitu bijaknya, gimana dok, sebaiknya itu kan sudah apa yang diminta turuti aja, kan? Itu indikasi bahwa ya ada tanda-tanda. Tapi kapan lepasnya, kapan nantinya, Allah tak satu pun manusia. Nah, karena itulah maka kesempatan yang indah ini di bulan yang luar biasa mulianya ini, ada sebuah kalimat indah yang selalu terukir di mulut kita. Kadang kita sendirian kemudian merenung. Renungannya adalah, apakah saya ini termasuk orang-orang yang oleh Allah diri itu dalam hidup? Ujian demi ujian selalu ada, tapi berkah enggak oleh Allah. Nah, pada ayat 96 di surah nomor 7 Al-A'raf, Allah dengan firman-Nya yang indah memberikan info yang luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walau anna ahlal qura, kata Allah, andaikan ya, sekiranya penduduk negeri, kalau itu negeri, andaikan penduduk sebuah wilayah, diperkecil lagi, andaikan, atau sekiranya penduduk atau penghuni sebuah rumah, di sana ada ayah, ada ibu, ada anak, dan ada yang lain, itu semuanya amanu wattaqaw. Mereka semua beriman sama Allah. Mereka percaya seluruh apa yang ada ini adalah Allah yang mengendalikan, dan yakin seperti para nabi, para rasul, iman tanpa keraguan. Artinya apa? Keimanan itu adalah ketika diperintah berangkat, tak perlu pikir panjang. Seluruh perintah Allah pasti
Dan seluruh larangan Allah pasti itu ada motor yang banyak. Dan pasti. Nah, andaikan penghuni rumah, penghuni wilayah, dan warga negeri semuanya itu amanu wa taqaw, apa kata Allah? La fatahna alaihim, sungguh kata Allah, Masya Allah, atau pasti kami akan limpahkan keberkahan kepada mereka. Jadi la fatahna alaihim barakah, keberkahan yang muncul dari manapun. Allah sampaikan minas sama wal ardh, berkah yang dari langit maupun berkah dari bumi. Curahan hujan yang begitu lebat, bukan petaka, tapi berkah. Dan lotoran air yang dari bawah, itu pun juga bukan bencana, tapi itu keberkahan. Andaikan seluruh pemerintah itu amanu wa taqwa. Lantas kita akan bertanya, lantas yang terjadi bagaimana sekarang ini di tempat saya, tempat kita semua? Kita rangkum sendiri. Apakah kita termasuk aman wa taqwa? Ya, ini adalah ketika ada perintah, apakah kita masih menawar, interupsi, atau bertanya, atau apa? Atau langsung kita berangkat? Ada seorang dai yang memberikan tafsir yang luar biasa. Di sana kalimatnya, gimana pendapat kita, gimana langkah kita, dan apa yang kita lakukan kalau kita ada di sebuah rumah sendirian. Rumah di depan itu pagarnya dikunci, masuk rumah, rumahnya dikunci, masuk kamar, kamarnya dikunci. Ngapain? Dia rupanya mendapatkan uang yang banyak, dia hitung di dalam rumahnya, dalam kamar. Nah, ada dua hal. Satu, ada panggilan Allah untuk segera sujud tafakkur, bermunajat, karena pertanda 10 detik lagi mancing waktu sholat. Apakah kita dalam kondisi beranjak, stop dulu menghitung nyawa, langsung persiapkan diri untuk menuju panggilan itu? Itu satu. Yang kedua, kondisi sama ketika begitu menghitung di dalam itu. Kemudian kebetulan kita kepengen ke belakang, kebelet. Apakah ditunda kayak seperti sholat itu? Bismillah, kebeletnya tak terus. Nah, ada dua pilihan. Dan kita bisa menebak, ya, bisa menebak. Jika imanan kita belum maksimal dan masih ada keraguan, pasti yang pertama akan tertunda. Tapi karena limpahan keberkahan Ramadan, insya Allah apapun yang terjadi, begitu ada panggilan, saya akan tinggalkan semua itu. Nah, itulah komitmen kita. Dan kalau itu yang terjadi, luar biasa. Tetapi ayat ini teruskan oleh Allah. Walakin kadzabu, tapi ternyata mereka, hamba-hambaku ini, mereka mengingkari. Karena ingkar, karena mendustakan ayatnya, aku gak percaya apa yang kamu sampaikan. Disuruh kosir, dilarang untuk 14 tahun. Maka apa yang terjadi? Allah akan ambil tindakan, Allah siksa, bahkan Allah lumatkan. Kita masih ingat di Palu apa yang terjadi. Subhanallah, hampir belum pernah pasti apa terjadi seperti yang di Palu. 3, ada gempa, ada tsunami, ada apa namanya itu yang tanah membuka lebar-lebar, kemudian rumah bisa masuk semuanya. Hanya di sini, di rumah ada Allah. Nah, karena mengerjakan larangan Allah, dia masih tidak yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Allah Maha Segala. Nah,
Karena itulah Bapak Ibu sekalian jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Yuk, semakin hari di Ramadan semakin kita gali, kita kaji ayat-ayat Allah yang tercantum dalam Al-Quran, termasuk pegangan di surat nomor 7 ayat 96 ini. Andai kata penghuni sebuah negeri seluruhnya aman wa taqwa, mungkin tak ada lagi itu namanya bencana. Karena apa? La fatahna alaihim barakah. Sungguh jika Allah sudah berjanji tak akan Allah mengingkarinya. Pasti akan dibuka oleh Allah gelontoran keberkahan dari manapun. Bahkan Allah sebutkan bila sama Allah. Nah, mudah-mudahan keluarga kita yuk kita tata dan rapi tidak sampai meninggalkan Allah dan meninggalkan seluruh apa yang diatur oleh Allah, apakah itu larangannya, apakah itu perintahnya. Semoga kita semuanya senantiasa diberi oleh Allah kesehatannya, maksimal, keberkahan usia, berkah ilmu, berkah rezeki, dan tentunya berkah untuk anak keturunan. Kita doakan pula para panitia nasional untuk memilih dan memutuskan. Semoga mereka diberi kesehatan jasmani rohani dan Allah berikan keyakinan, keimanan yang tebal, akidah yang mantap bahwa apa yang ditulis dari ini diputuskan dari kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah kirimkan pemimpin negeri ini, pemimpin yang bisa membawa kita seluruhnya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.